Welcome to my channel. Halo, selamat datang kembali di CBH. Salam sehat dan juga selamat hari Jumat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Baik yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan juga di seluruh penjuru dunia, di Australia, di Korea Selatan, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Korea Selatan, di Qatar, Saudi, di Bahrain, di Kuwait, di Eropa, dan Amerika Serikat, dan di mana-mana. Ya, teman-teman semua, kita tinggalkan sejenak hasil drawing AFF kemarin. Yang kita semua sudah tahu, kita sudah tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, lalu ada Singapura dan ada Kamboja yang lagi konflik dengan Thailand sehingga langsung diseeding di grup A. Kemudian juga ada pemenang antara Brunei dan juga Timur Leste yang nanti akan diputuskan dalam pertandingan 2 leg. Nah teman-teman semua, kali ini gue ingin mengajak kita untuk membahas tim nasional senior. Jadi ada salah satu pemain yang digadang-gadang atau punya potensi lah untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia atau dinaturalisasi, dan ini selaras dengan pernyataan dari John Herdman saat pengenalan di Hotel Mulia 3 hari lalu, di mana di situ salah satu poin yang gue sempat sadur juga, yaitu John Herdman akan berupaya memaksimalkan kekuatan timnya, reinforcement tim nasional kita melalui naturalisasi, program yang memang sudah dijalankan sejak zaman dulu tapi memang kuatkan di era rezim federasi kita yang terakhir dan memberikan hasil yang cukup positif dengan kita tampil sangat baik di Piala Asia sebelumnya, lolos ke 16 besar, dan juga dengan ketambahan 4 pemain kita lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Nah, menarik kalau kita bahas soal yang satu ini karena naturalisasi seperti tambang. Jadi terutama kita ya, yang banyak talent pool naturalisasi itu di Belanda ya karena sejarah. Dan seperti tambang juga, kalau selalu ditambang lama-lama habis juga. Dan yang kedua juga tentunya terbentur dengan regulasi, yaitu generasi keempat udah nggak boleh. Karena kalau kita lihat para pemain naturalisasi Indonesia dari Belanda ini rata-rata generasi ketiga, jadi ntar keempat udah nggak bisa lagi. Intinya sudah semakin sedikit cadangan dari pemain naturalisasi yang ada saat ini yang mungkin untuk dinaturalisasi dalam memperkuat kekuatan nasional kita dalam menghadapi sejumlah ajang, yang terutama yang paling penting adalah Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Untuk AFF sendiri, kita udah bahas banyak ya. Nanti mungkin kalau ada sendiri segmennya ntar lagi. Nah, satu nama yang dari dulu sebenarnya cukup digadang-gadang akan bisa membantu kita, yaitu Jayden Oosterwolde. Nah, bacanya seperti itu ya. Tadi gue udah cek berkali-kali. Jayden Oosterwolde, lebih lengkapnya Jayden Quinn Oosterwolde, pemain berusia 25 tahun. Ini cukup prime usianya, yang juga kebetulan teman seangkatannya Max Hilgers di U20 persis sekali. Dia menghabiskan waktunya itu dari 2012 kalau nggak salah ya. Pokoknya masuknya sama, terus keluar ke profesional juga sama gitu. Diotnya sama, jadi pasti saling mengenal, cukup dekat. Dan kebetulan dua-duanya nasibnya kurang bagus. Max Hilgers sekarang juga lagi berjuang untuk mendapatkan tempat dan dalam proses penyembuhan cedera yang cukup serius, kalau nggak salah ACL. Dan Jayden agak sedikit lebih baik ya, dia bermain bersama dengan Fenerbahce. Sayang kemarin ada kasus, sebenarnya kasusnya udah lama, yaitu tahun 2024 ketika terjadi kericuhan ya, karena memang tiga tim utama di Istanbul ini sangat rentan untuk saling berkelahi satu sama lain ya. Ada Galatasaray, ada Besiktas, dan juga ada Fenerbahce. Dan ini kalau nggak salah ada satu yang di sisi Asia, dua di sisi Eropa atau sebaliknya seperti itu ya. Jadi kebetulan pas 2023 final Liga Champions gue ke Istanbul ini dapat cerita ya. Gue sempat nonton juga salah satu pertandingannya di Vodafone Park di klubnya Fenerbahce, dan mereka bilang itu bisa dua sisi mata uang tuh. Kalau misalnya mereka sama-sama fans ketemu itu bisa langsung jadi teman, tapi kalau beda itu bisa langsung beda moodnya. Nah, pertemuan dengan Galatasaray dan Fenerbahce pada tanggal 19 Mei 2024 memang saat itu berlangsung sangat panas. Gue nggak nonton, tapi gue kemudian melihat lagi highlights-nya.
ada mantan backnya siapa? Backnya Leicester yang bawa juara, gue lupa namanya, yang gondrong. Terus salah satunya adalah yaitu tadi Jadon Osterwolde yang terlibat keributan dalam kekacauan tersebut. Kemudian kasus itu itu kan istilahnya delik aduan ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman hukum lebih tahu. Kemudian diadukan dan akhirnya diseriusin gitu loh, dibawa ke meja hukum lah, dan kemudian hakim memutuskan Jadon Osterwolde, kemudian ada salah satu lagi pemain Mert Hakan Yandas dan 4 ofisial lainnya. Di antaranya ada dokter tim yaitu Ertuğrul Karanlik, lalu ada bekas eksekutif yaitu Hulusi Belgu, dan ada putra dari pelatih tim Fenerbahce saat itu. Pelatihnya itu Ismail Kartal, yaitu anaknya Emre Kartal yang dihukum juga dengan berbeda-beda. Nah, untuk Jadon sendiri dihukum penjara 1 tahun 4 bulan dan juga ada yang bilang 11 hari dan 14 hari. Intinya 1 tahun 4 bulan lah. Nah, cuman kita nggak tahu apakah ini otomatis langsung masuk kurungan badan atau ada kerja sosial. Seperti dulu ketika Patrick Kluivert juga melakukan tindakan kriminal ya, walaupun nggak sengaja, selepas juara Liga Champions tahun 95, dia kemudian ya nggak tahu gimana bawa mobil, kemudian kenceng di kompleksnya dan akhirnya menabrak salah seorang, 1 orang lah meninggal, dan akhirnya dia nggak dipenjara tapi kerja sosial. Nah, kita nggak tahu apakah Jadon akan menjalani 1 tahun 4 bulan ini di luar penjara dengan kerja sosial atau dia akan benar-benar di kurungan badannya, kita nggak tahu. Ini satu momen yang kurang bagus ya, walaupun kejadian ini sudah lama tapi kemudian dieksekusi tidak jauh dari penunjukan pelatih baru John Hartman yang sudah akan membidik juga beberapa pemain potensial untuk dibawa ke timnas Indonesia ya, walaupun tentunya kita masih menunggu apakah memang dia akan diboyong atau tidak, atau dia mau atau tidak kita nggak tahu. Tapi gue yakin dari yang gue lihat sih, dengan kemampuan dia salah satu potensi atau kandidat untuk membela tim nasional kita atau naturalisasi. Yang menjadi tantangannya adalah posisinya mirip atau banyak sekali di area yang kita sudah menumpuk ya, yaitu di bek kiri. Dia bisa bek kiri, bisa juga CB kiri ya, karena memang basicnya adalah kaki kiri. Pakai nomor punggung 24 di Fenerbahce. Ya tapi mungkin bisa aja dikreativitaskan entah gimana, tapi ya kita nggak tahu. Kita tunggu aja bagaimana nanti kemudian persepsi dari John Hartman terhadap kasus dari Jadon Osterwolde. Yang pasti walaupun dia belum jadi warga negara Indonesia, tapi dia punya potensi menjadi WNI. Kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan kalaupun dia nggak jadi bergabung dengan WNI atau dinaturalisasi, mudah-mudahan ada pemain lain yang juga cukup bagus untuk mengisi atau membantu tim nasional kita dalam mengarungi beberapa target kompetisi yang akan kita jalani dalam 1-2 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih dari itu. Alright teman-teman semua, itu aja update dari gua. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan, stay safe, sampai nanti di edisi berikutnya. Adios.